Benar, bentar di SS dulu. Udah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat demokrasi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Anissa Anggraini Safitri selaku moderator, dan ada Faiz Rifki Rabani dan Dea Meli Adelia. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian demokrasi, yang kedua ada komponen-komponen penegak demokrasi, yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi, yang keempat ada sejarah dan perkembangan di Indonesia. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratos atau demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Selanjutnya, komponen-komponen penegak demokrasi akan dibacakan oleh Dea Meli Adelia. Kepada Dea Meli dipersilahkan. Terima kasih Saudari Nisa. Komponen-komponen penegak demokrasi. 1. Negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Istilah hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pun ciri-ciri sebagai A. Adanya perlindungan hak asasi manusia. B. Adanya supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintah. C. Adanya pemisahan dan kekuasaan. D. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Dua, masyarakat madani. Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi. Selain itu, masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. 3. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penerkanan. Partai politik adalah struktur kelompok politik yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintahan. 4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai institusi penegak demokrasi, pers mempunyai peran yang sangat strategis. Salah satunya peran strategis pers adalah sebagai
penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintah maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi akan dibacakan oleh Faiz. Kepada Saudara Faiz, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya pemilihan pemimpin bebas. Yang ketiga, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. 5, adanya peradilan bebas. 6, adanya pengakuan hak minoritas. Ketujuh, adanya pemerintahan. 8, adanya pers yang bebas. 9, adanya multi partai politik. 10, adanya musyawarah. 11, adanya persetujuan parlemen. 12, adanya pemerintah yang konstitusional. 13, adanya ketentuan mendukung tentang sistem demokrasi. Dan terakhir, adanya pengawasan terhadap administrasi publik. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi periode 1945 hingga 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Kedua, demokrasi periode 1959 hingga 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Pada periode ini ada kekeliruan besar dalam demokrasi terpemimpin Soekarno, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk otoritarian. Karena itu pada periode ini sebenarnya alam dan iklim demokrasi tidak muncul. Karena yang sebenarnya terjadi dalam praktik pemerintahan adalah rezim pemerintahan sentralistik otoriter Soekarno. Selanjutnya ada demokrasi periode 1965 hingga 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, ada demokrasi 1998 hingga sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan penimbangan kekuatan antara lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya untuk kelompok 1. Ya, kepada Fauzia, dipersilahkan. Saya ingin menanyakan, apakah demokrasi adalah sistem terbaik yang ada di Indonesia? Terima kasih. Kepada Syakila, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi tadi dijelaskan bahwa demokrasi parlementer itu tidak cocok bagi Indonesia. Nah, ketidakcocokannya itu apa sih bentuknya? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Syakila. Jawabannya akan kami share di grup PKN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.